Kalau Iran itu terus bersikukuh menyetop Selat Hormuz, Iya, betul. 20-30% minyak ngalir dari situ. Kemudian nanti proksinya dia, Houthi di Yaman itu menutup juga Selat Bab el Mandeb. Itu ada kurang lebih sekitar 20% juga minyak dari situ. Perdagangan dunia, Indonesia itu masih bisa tahan kalau di bawah $100 per barrel. Tapi kalau sudah di atas 100, itu seluruh asumsi dalam APBN kan udah tanggal ya? Iya, tanggal. Kalau nuklir itu berbahaya, kenapa Israel boleh? Kalau nuklir itu baik, kenapa Iran tidak boleh? Dunia sekarang itu bergeser dari apa yang disebut rule based order menjadi power based order. Anjing galak, lebih gede, itu akan menang. Jadi might is right. Siapa yang kuat dialah yang benar. Yang diserang tidak boleh bertahan, tidak boleh melawan, bahkan kemudian senjata dilucuti. Dan yang melucuti kita. Yang mestinya kita membantu yang sedang berjuang untuk merebut kemerdekaan, malah kita melucuti, kan tambah lagi ironinya itu. Dalam sejarah baru sekarang ini loh, bendera Indonesia itu berdampingan dengan bendera Israel. Presiden satu state. Pak Prabowo hidup hanya sebentar, mati selesai, akan bertemu dengan pencipta kita, Allah. Tidak ada bekal terbaik kecuali takwa. Semua yang itu merupakan perwujudan dari takwa, itulah yang Pak Prabowo harus laksanakan. Dan disitulah nilai tertinggi dari seorang pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mandilog, ada pertanyaan yang senantiasa bergaung dari dekade ke dekade tentang umat Islam Indonesia. Jika umat Islam Indonesia adalah mayoritas di negara ini, mengapa suara mereka seolah kecil atau mungkin terasa begitu kecil di hadapan pemerintah? Dalam banyak hal, suara umat Islam lantang terdengar di jalan-jalan ketika mereka berdemonstrasi, tapi ketika mereka berhadapan dengan kebijakan pemerintah, tampaknya banyak sekali pemerintahan-pemerintahan yang sudah berdiri di Indonesia relatif seolah kurang mendengarkan. Termasuk dalam hal atau kasus terakhir. Ketika Indonesia memasuki Board of Peace, ketika Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik atau ART dengan Amerika Serikat, bukan tidak ada umat Islam dan ormas-ormas Islam yang berbicara. Tetapi tampaknya hingga hari ini, respon yang diterima oleh wakil-wakil umat yang menyuarakan pemikiran-pemikiran umat itu terasa kurang direspon. Untuk mendalami persoalan ini, di hadapan kita sudah berduduk maksud saya, Ustadz Ismail Yusanto. Beliau adalah seorang tokoh umat Islam dan dulu beliau dikenal, dan hingga saat ini pun beliau dikenal sebagai juru bicara HTI. Mungkin katakan saja kita sebut mantan, karena organisasi itu sudah tidak lagi ada paling tidak. Terima kasih Mas Ustadz Ismail. Ustadz, dalam kasus ini BOP ya, kita tahulah umat Islam sudah pada taraf yang kemarahannya itu sudah aktual. Kita lihat di medsos juga begitu. Kemudian beberapa pernyataan dari tokoh umat juga sudah agak terasa keras dan kurang, kalau menurut ukuran Indonesia, tidak lagi biasa dikatakan santun. Apakah pemerintah memang tidak terlalu peduli sekalipun dengan kemarahan umat Islam, atau kalaupun misalnya umat Islam marah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dikatakan tidak peduli, mungkin peduli. Buktinya beberapa kali Presiden mengundang pimpinan ormas khusus berbicara soal itu. Terakhir pada saat buka bersama kemarin juga saya kira Presiden kembali menjelaskan soal itu. Itu artinya pemerintah dalam hal ini Presiden
mempertimbangkan pendapat umat atau pendapat tokoh-tokoh umat. Gitu. Hanya kan pasti presiden sudah punya pertimbangan sendiri, dan pertimbangan itulah yang membuat dia pada keputusan. Dan keputusan itu saya tidak tahu bagaimana cara diambilnya, tapi yang pasti presiden dengan sangat percaya diri mengambil keputusan itu. Bahkan kita tidak pernah mendengar ada semacam katakanlah konsultasi lebih dulu dengan DPR atau konsultasi dengan pihak lain. Gitu. Sebelum itu diputuskan. Sebelum itu diputuskan gitu. Jadi dalam hal ini presiden itu mempertimbangkan pendapat umat itu lebih sebagai jalan untuk menjelaskan, dan karenanya diharapkan muncul penerimaan dari umat. Nah itu. Jadi bukan bermaksud mau merubah keputusan. Nah, gitu. Tapi kan setelah pertemuan itu, justru kita mendengar, melihat juga di medsos terutama reaksi umat Islam makin keras, makin kental menyuarakan penolakan. Apakah itu artinya katakan saja pemuka-pemuka ormas kurang mensosialisasikan apa yang mereka dengar langsung dari presiden? Yang pasti itu saya melihat itu ada dua komunikasi yang mungkin tidak terlalu nyambung. Yang pertama adalah komunikasi di antara elit. Pasti ada topik-topik, ada informasi atau ada hal-hal yang terungkap di dalam forum itu. Karena forum itu kan forum tertutup. Dan bahkan saya dengar dari teman yang datang itu handphone pun tak boleh masuk, kemudian tidak boleh diungkapkan di luar. Dengan komunikasi dengan publik. Bukan komunikasi dengan publik. Itu berbeda, gitu kan? Betul. Jadi di dalam komunikasi yang terbatas itu dengan tokoh umat ada banyak penjelasan, tapi ketika sampai ke publik kan enggak gitu. Betul. Sementara publik itu melihat itu pada apa yang dia pahami dari BOP, dari BOP charternya, ya, piagam BOP, kemudian apa yang dikatakan oleh Trump khususnya, dan apa yang terjadi itu, apalagi setelah penyerangan Iran itu kan kemudian publik jadi bertanya, lalu di mana kata peace-nya itu gitu. Wong pada faktanya orang yang paling dominan di dalam piagam BOP itu Trump, itulah yang memulai peperangan gitu. Jadi peace-nya di mana, kan publik berhak bertanya-tanya. Pasti bertanya-tanya bahkan gitu. Karenanya. Dan itu yang aktual terlihat ke kita. Iya, dan makanya kemudian ketika publik itu sebelumnya menolak oleh karena dia membaca narasi di dalam piagam yang semuanya itu by chairman, begitu kan? Dalam penentuan keanggotaan, agenda, kemudian pengelolaan keuangan dan sebagainya. Hanya nggak etis aja kalau misalnya disebut by Trump gitu. Iya, tapi semua orang tahu yang dimaksud itu Trump itu. Ya, gitu. Lalu sekarang Trump lah yang memutuskan menyerang Iran gitu. Jadi setelah penyerangan ini publik semakin menemukan argumen yang sangat kokoh. Kalau sebelumnya sekedar narasi, sekarang faktual. Mau dijawab apa coba? Iya kan? Board of Peace, Dewan Perdamaian. Ketuanya yang begitu dominan dalam Dewan Perdamaian itu memutuskan menyerang, gitu. Dan Dewan Perdamaian ini diam. Kalau memang betul mau damai kan, jangan dong, gitu. Walaupun kita sudah tahu kalau ngomong jangan ini diveto sama dia. Akhirnya kan, ini apa ini kalau begini ini, ya kan? Jadi itu logika sederhana yang saya kira tidak terlalu sulit untuk memahami bahwa berarti ini Dewan Perdamaian ini dewan yang sebenarnya sekedar sebagai alat untuk melegitimasi apapun yang akan dilakukan oleh Trump. Dan kita diminta di dalamnya dan dipaksa untuk mengikuti. Gitu. Sementara kita bolak-balik bilang bahwa kita ini anti penjajahan. Konstitusi mengatakan penjajahan di atas muka dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, dengan peri keadilan. Penjajahan itu ada. Alih-alih penjajahan itu berhenti, selesai di Gaza, ini sekarang nyerang. Iya, betul.
ya kan? Iya, iya, iya. Diperluas bahkan kan? Diperluas. Karena gitu. gajah sudah dalam kondisi Nah, iya. Jadi ini bukannya menyelesaikan ini, malah nambah. Iya, iya. Dan dengan semangat yang luar biasa, artinya keangkara murkanya itu udah luar biasa. Di sana, sebuah negara yang berdaulat diperlakukan begitu rupa. Coba damainya itu di mana? Dengan alasan yang dicari-cari, nuklir. Nah, Iran kan menjawab dengan ringan kan, kalau nuklir itu berbahaya, kenapa Israel boleh? Yeah. Kalau nuklir itu baik, kenapa Iran tidak boleh? Yeah. Apa jawabannya? Nggak ada jawaban. Itu. Pokoknya kamu ngikut aku kan gitu kalau bahasa gampangnya. Kalau enggak tak serang gitu. Inilah yang dikritik oleh Perdana Menteri Kanada itu dan dalam forum Davos World Economic Forum kemarin. Dan karena kritikan itulah maka dia yang sudah diundang kemudian dibatalkan. Apa kritiknya yang paling utama itu kata Perdana Menteri Kanada, bukan Trudeau, yang baru ya. Yang baru ya. Dia katakan bahwa dunia sekarang itu bergeser dari apa yang disebut rule based order, tatanan dunia yang berbasis peraturan, hukum, menjadi power based order. Berdasarkan kekuasaan. Itu sebenarnya kritik terhadap Trump, gitu, yang telah membawa dunia kepada keadaan seperti itu. Power based order. Kalau power based order, orang Jawa bilang itu asu gede menang kerai. Apa artinya? Ya anjing galak, lebih gede, galak, itu akan menang. Itu. Nah, apakah dunia yang seperti ini yang kita inginkan? Jadi metafor Amerika itu adalah asu itu, asu gede. Iya, asu gede menang kerai gitu. Itu. Jadi might is right. Iya. Siapa yang kuat dialah yang benar gitu. Nah, apa iya kita ini mau membenarkan ini semua? Itu kan pertanyaan substansial itu, dan itu sangat prinsipal. Oleh karena kita dari awal itu di-stated di dalam konstitusi itu dikatakan seperti itu, dan itu sebenarnya sangat rasional, sangat logis gitu loh. Pertanyaan-pertanyaan itu. Dan sejauh ini tidak bisa dijawab. Mau dijawab apa? Coba, wong itu fakta semua kok. Nah itu loh. Karenanya saya kira kalau begitu terus, maka bisa terjadi begini. Mungkin saja sebagian dari elit umat itu sependapat setelah mendengar penjelasan-penjelasan yang sangat privat tadi itu. Sementara umat ini dia melihat fakta. Nah, akhirnya terjadi kerenggangan ya, gap. Elitnya mengatakan begini, umat mengatakan begini. Itu. Seberapa renggang sih sebetulnya elit umat dengan masa umat saat ini? Kalau melihat ya, presiden kan bagaimanapun tidak bisa bicara pada seluruh orang, dan beliau kemudian mengambil wakil-wakil. Tapi ternyata wakil-wakil ini pun kemudian tidak menyampaikan atau apalah yang terasa sih kita tidak merasakan apapun, ada diseminasi informasi yang datang lewat elit ini. Itu artinya memang antara elit itu sebetulnya sudah tidak lagi mencerminkan umat atau gimana? Sebelum ke sana, saya sendiri juga tidak terlalu yakin bahwa semua yang diundang itu kemudian berubah menjadi setuju. Itu karena juga ada beberapa yang katakanlah semacam begini, oke setuju, tapi dengan catatan gitu. Ketika keadaan begini ini, maka mestinya segera keluar. Nah, di antara yang memberikan catatan itu sekarang menemukan fakta. Ini sekarang ini saatnya untuk keluar. Nah, itu kan menunjukkan sebenarnya penerimaan elit yang tadi kita singgung itu tidak penuh juga gitu. Karena itu kalau kita bicara tentang kesenjangan antara elit dan umat itu sebenarnya juga kesenjangan yang tidak lebar-lebar amat, dalam arti bahwa elit umat ini, pimpinan umat ini juga masih tetap menjaga sebutlah kalau bahasa ini kewarasannya gitu, menjaga kekritisannya gitu, tetap menjaga gitu. Nah, hanya umat ini kan tidak mudah katakanlah dipujuk atau apa gitu, karena dia tetap aja berpegang kepada informasi yang ada. Ingat bahwa era sekarang itu beda sekali dengan masa Orde Baru dulu, di mana saluran komunikasi itu bisa ditata gitu.
melalui penjelasan dari pemerintah, melalui media mainstream, koran, televisi, ini hari nggak ada yang bisa memegang atau menjadi pihak yang hegemonik terhadap arus informasi, nggak ada. Itu masyarakat itu semua bisa menerima informasi atau mendapat informasi dari berbagai sumber, dari media sosial yang itu kadang memang benar, tapi juga tidak sedikit yang keliru kan gitu. Betul. Nah, karenanya lah maka sebenarnya pemerintah sekarang itu berhadapan dengan situasi yang kalau dalam bahasa ininya itu wide gitu ya, yang tak terkendali gitu. Nah, jadi kalau kemudian umat itu terus mempertanyakan soal itu karena umat juga tahu keadaan. Misalnya kayak piagam BOP beredar kok, orang semua bisa membaca kok. Mereka bisa membaca sendiri, merenungkan sendiri, menilai, dan juga ada analis-analis dari pakar-pakar independen yang juga memberikan wawasan kepada mereka bahwa berarti memang betul ini begini gitu. Tapi Ustadz, adakah Ustadz bisa menjamin bahwa apa yang dikatakan Presiden kepada elit-elit umat ini insya Allah sampai ke umat? Mungkin saja gitu, tapi saya kira tidak penuh karena apalagi kalau terbuka ya. Karena saya juga sempat bertemu dengan yang hadir di situ. Nah, memang betul ternyata kan ada informasi yang sifatnya itu terbatas gitu. Dan dugaan saya yang ini pasti akan hanya disampaikan secara terbatas juga kepada sebutlah umat itu. Nah, gitu. Jadi ya tetap saja akhirnya umat itu berpikir berdasarkan apa yang berkembang informasi. Soal efektivitas, Presiden mengundang wakil-wakil umat agar beliau bisa menjelaskan dan agar penjelasan ini seharusnya bisa kembali dijelaskan, karena kan ini ada umat yang resah, apakah itu artinya Presiden salah memilih saluran komunikasi? Saya kira kalau salah mungkin tidak ya, karena memang kalau kita bicara tentang umat itu ya pemimpin umat itu, pemimpin umat dalam hal ini adalah pimpinan ormas. Itu sederhananya begitu kan. Nah, hanya kan kemudian ini informasi kan ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, ketika pimpinan ormas itu ingin menyampaikan informasi kan dia juga pasti menyaring kan mana yang mau disampaikan mana tidak. Itu satu. Sementara umat ini itu dia mendapat informasi bukan hanya dari pimpinannya gitu. Bisa langsung sekarang dia mengakses juga langsung. Iya, gitu. Karenanya maka apa yang disampaikan oleh pimpinan bisa diterima bisa tidak. Iya, kata sederhananya aku Presiden boleh ngomong begitu, tapi kan kita melihat begini-begini ya. Gitu. Apakah artinya relasi patron klien yang selama ini begitu kuat antara elit umat dengan masanya itu mulai luruh? Mungkin tidak sampai sejauh itu. Kita sendiri juga mesti mempertahankan patron klien dalam arti apa gitu. Karena kalau kita bicara tentang keorganisasian ya pasti yang punya kewenangan adalah pimpinan ormas itu. Gitu. Tetapi jika kemudian umat itu diharap mengikuti semuanya apa yang dikatakan atau apa yang diputuskan oleh pimpinannya, itu tidak juga gitu. Tidak juga, karena itu sebenarnya agak kurang relevan kalau kita bicara tentang patron klien untuk semua perkara gitu. Untuk hal tertentu ya, misalnya dalam soal ibadah, soal fikih, itu mungkin patron klien itu bisa jalan. Tapi kalau dalam konteks politik faktual bahkan rasional seperti ini, itu justru kemandirian umat itu lebih besar, terlihat, itu terlihat. Dan kadang-kadang kan umat juga seringkali melihat ini ulama gue juga kurang update. Bisa begitu, gitu. Oleh karena tadi itu tidak ada pihak yang hegemonik di dalam informasi ini hari. Apakah kondisi ini di mana katakan saja relasi patron klien antara umat dengan elitnya itu luruh tidak, tapi mungkin lebih cair, itu yang membuat umat Islam barangkali kurang terasa berdaya di hadapan pemerintah? Ini juga bergantung soal apa. Karena kita tahu bahwa
ini kan soal orang sering sebut sebagai state dan society, gitu kan. State, society. State, pemerintah, presiden, society, umat, di situ ada ormas dan pimpinannya. Menghitung itu pasti, apalagi kalau sudah bicara tentang konstituen, dukungan politik segala macam itu pasti menghitung, gitu kan. Mereka dalam sejarah perpolitikan itu hampir-hampir saya kira tidak ada yang mengabaikan, selalu menghitung, meskipun cara menghitungnya atau cara attach-nya itu bisa beda-beda. Gitu. Dalam pemerintahan sekarang itu hampir bukan hanya sekarang, yang kemarin-kemarin itu selalu ada yang disebut representasi di ormas, khususnya 2 ormas besar ya, NU dan Muhammadiyah di dalam pemerintahan kan gitu. Di masa Presiden Jokowi bahkan wakil presidennya dari ormas, dari NU kan gitu. Dari masa SBY yang pertama itu Pak JK itu dianggap dari NU, tapi pada masa periode yang kedua kan nggak ngambil sama sekali dari. Jadi itu selalu dihitung. Nah, hanya ketika kita bicara tentang politik praktis, maka hitungannya bukan seperti ini. Hitungannya pasti lihat kursi di parlemen kan gitu. Kan? Partai-partai. Karena itu kita melihat ada 2 bahasa di situ. Bahasa state terhadap society di dalam pengertian umat dengan ormas dan pimpinannya itu, dan bahasa politik state dengan kekuatan politik real di parlemen. Yang itu kadang nyambung dengan umat, kadang tidak. Nah, gitu. Kalau ditanya, meskipun kalau secara teori mereka itu merefleksikan dan mewakili umat. Oh iya, mewakili rakyat lah gitu kan, namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kan sudah sangat sering rakyat itu rakyat ke kanan melihat itu. Loh, ini mereka itu mewakili siapa gitu. Dalam keputusan undang-undang revisi KPK misalnya, kemudian Omnibus Law, kemudian IKN dan sebagainya gitu. Juga dipertanyakan di mana hubungan antara Golkar dengan umat misalnya gitu kan, di mana hubungan PDI dengan umat. Jika pun ada partai yang mungkin relatif secara sosiologis itu ada kait dengan umat, ya PKB sama PAN gitu, karena PAN di situ dulunya Muhammadiyah, PKB nya itu gitu. Selebihnya kan enggak. Itu yang secara faktual dan itu yang dihitung dalam konteks politik praktis gitu. Bukan yang pertama ini. Tapi yang pertama ini tidak bisa diabaikan tentu saja, karena kemarahan umat itu kan juga tidak bisa dipandang enteng gitu. Apalagi sekarang di mana situasi kayak begini. Ustadz, begini, apakah ketika pemerintah langsung menyatakan diri masuk ke dalam BOP tanpa terlebih dahulu ngobrol dengan umat, itu artinya memang umat ini tidak direken? Mungkin iya begitu, tapi kalau saya lihat Presiden memang pede sekali bahwa dia harus ambil keputusan itu. Gitu. Bukan hanya umat, bahkan DPR kan juga nggak diajak omong. Iya kan? Kabinet juga mungkin juga nggak diajak omong. Apa yang membuat, kalau misalnya tadi benar apa yang Ustaz katakan, itu karena Presiden begitu pede. Pertama saya ingin tahu apa yang membuat Presiden pede untuk melakukan itu? Iya. Saya tidak tahu ya, tapi kalau dari narasi yang disampaikan itu, dia betul-betul ingin membangun satu hubungan yang erat antara Indonesia dan Amerika, dalam hal ini dia dengan Trump. Nah, itu lihat tampaknya di situ. Meskipun di saat yang sama dia juga tidak ingin meninggalkan poros Beijing. Itu terbukti bahwa Indonesia juga masuk di BRICS kan. Gitu. Nah, kelihatannya itu. Jadi bebas aktif di sini itu aktif betul ke sini, aktif betul ke sini. Gitu. Bebas betul masuk sini, bebas betul juga masuk sini. Ya, walaupun dengan begitu menjadi tidak bebas, kan? Karena kan dengan BOP menjadi tidak bebas juga, gitu. Bahkan sekedar untuk mengucapkan belasungkawa atas kematian Khamenei kan ada delay, ya kan? Iya betul. Ya kan, kalau kita betul-betul ada kesan itu justru dilakukan setelah ada salah satu ketua umum partai yang lebih dulu melakukan itu. Nah itu, jadi ada delay. Nah delay itu kan
dalam politik pasti ada makna. Mempertimbangkan ini, menghitung ini, gitu segala macam gitu. Kalau aku mengucapkan belasungkawa, sedih, berarti nanti jangan-jangan diartikan nih saya menyalahkan yang membunuh. Padahal yang membunuh Amerika, Trump, kan gitu. Kan gitu. Orang yang ingin didekati. Ingin didekati gitu. Jadi begitu. Ini yang menjadi konsekuensi dari yang tadi bebas sebebas-bebasnya dan aktif-aktifnya kemudian menjadi tidak bebas. Mas, sebetulnya dalam katakan saja ya dalam teologi Islam lah katakan seperti itu. Negara bebas itu seperti apa sih? Karena kalau kita ambil apa namanya omong-omongan kosong orang Sunda kan suka ada pemiau gini. Si eta mah bebas, rada dia sih bebas karena agak gimana. Gimana? Apakah sebetulnya terma bebas seperti apa yang masih bisa dibenarkan secara teologis? Gini, itu menarik apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali gitu dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dia Iqtisad fil I'tiqad itu di Indonesia kan apa? Al-Iqtisad fil I'tiqad, ekonomi dan akidah. Akidah ya, betul. Iqtisad ya. Jadi dia katakan bahwa ad-dinu wa sultanu tau amani. Agama dan raja, kekuasaan itu seperti saudara kembar gitu. Ad-dinu usun wa sultanu harisun. Agama itu pondasi, asas, dan kekuasaan itu penjaga. Famala usalahu famadzumun. Apa yang tidak ada pondasi dia akan runtuh. Famala harisalahu fadai. Dan apa yang tidak ada penjaga dia akan hilang. Itu. Berdasar itu kemudian Imam Al-Mawardi dalam Ahkamus Sultaniyah itu mengatakan bahwa fungsi dari pemimpin itu adalah hirosatuddin wa siyasatuddin dunya bihi, menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. Gitu. Nah, kalau ditanya dalam konteks teologi Islam itu di mana ruang kebebasan? Ruang kebebasannya di situ. Bahwa negara ini itu hadir itu sebagai penjaga agama. Dan agama menjadi pondasi dari negara. Gitu. Jadi disitulah ruang kebebasan. Bukan ruang kebebasan, disitulah kebebasan itu bertumpu. Dalam arti ketika negara itu berhadapan dengan apapun yang bertentangan dengan asas yang dia punya. Kemudian bertentangan dengan pengaturan yang tadi disebut. Wasiyasatu dunya bihi. Maka dia untuk akan mengatur dunia itu ya. Mengatur dunia dengan agama. Maka dia akan menolak gitu. Dia akan bersetuju sepanjang sesuai dengan peraturan agama ini, gitu. Disitulah kebebasan itu. Karenanya maka kalau dalam konteks Islam berarti dia berdasarkan Islam. Engagement atau bangunan relasi dengan negara lain itu didasarkan kepada kepentingan, bukan kepentingan, didasarkan kepada prinsip Islam dan kepentingan dari umat yang ada di dalam negara itu. Gitu. Jadi ukurannya sangat jelas. Iya. Kalau sekarang ukurannya apa? Kepentingan barangkali ya. Kepentingan juga kepentingan siapa? Oke. Sekarang pertanyaannya kayak tadi, masuk ke BUP, kepentingan siapa sebenarnya? Kepentingan Palestina, kepentingan Indonesia? Atau jangan-jangan kepentingan Presiden? Trump, iya. Itu, atau kepentingan presiden di sini. Nah, itu kan ukurannya sudah jelas. Karena kalau konstitusi mengatakan penjajahan harus dihapuskan. Nah, ini ada penjajahan di Palestina. Berarti kan logikanya kalau kita bicara urutannya itu, berarti Indonesia itu harus stand for Palestine gitu. Tidak boleh persentuhan dengan penjajah sama sekali. Pokoknya tidak akan selesai sampai penjajahan ini terusir. Kan begitu logika sederhananya. Di urusan olahraga aja kita berkali-kali menolak. Kedatangan Israel kan? Ya, mau tanding nggak mau. Itu padahal atlet ketemu atlet. Dalam event yang orang sering bilang nggak ada urusannya dengan politik. Itu aja menolak. Betul. Gitu. Karena kata kita bahwa tidak ada yang tidak berhubungan dengan politik. Semuanya politik. Olahraga pun juga politik. Itu.
Apalagi ini yang bertemu bukan atlet tapi presiden. Itu dalam sejarah baru sekarang ini loh. Bendera Indonesia itu berdampingan dengan bendera Israel. Presiden satu state. Ya, betul. Satu state dengan satu event ya. Satu event dengan Israel, pimpinan Israel. Gini, kita tarik pada satu hal yang lebih aktual ya, penyerangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Ya. Apakah ketika itu sudah terjadi, kita masih katakan saja pantas duduk di BOP? Pantas tidak, itu semua bergantung kepada ukuran kepantasan kita apa. Kalau ukurannya itu sederhana seperti yang dibilang oleh konstitusi itu, bahwa penjajahan harus dihapuskan di atas muka bumi, maka penyerangan itu kan langkah awal untuk menuju kepada penjajahan. Jadi ini sudah bertentangan dengan prinsip perdamaian tadi itu. Artinya sebetulnya kita sudah tidak lagi pantas di sana. Sangat tidak pantas. Kalau Board of Peace itu mengangkat perdamaian, dan di dalam charter itu kan disebutkan untuk perdamaian, pendekatan yang lebih pragmatis untuk terwujudnya. Lalu di situ juga kritik bahwa selama ini pendekatan yang dilakukan oleh di situ tidak disebut PBB. Itu dianggap sering gagal. Gitu. Nah sekarang dia sendiri yang menimbulkan ketidakdamaian di Timur Tengah, dan ini efeknya luar biasa loh. Kalau betul, dan ini sudah mulai kerasa, kalau Iran itu terus bersikukuh menyetop Selat Hormuz, 20-30% minyak ngalir dari situ. Kemudian nanti proksinya dia Houthi di Yaman itu menutup juga Selat Bab el Mandeb. Itu ada kurang lebih sekitar 20% juga minyak dari situ. Perdagangan dunia. 50% tuh. Nah iya, efeknya udah mana-mana. Sekarang Brent aja udah, minyak Brent itu sudah mendekati $200 per barrel. Udah hampir ke berapa? 8 berapa tuh? Oil boom tuh berapa ya? Tahun 73 ya? Berapa tuh oil boom? Saya lupa. Gitu. Jadi Indonesia itu masih bisa tahan kalau di bawah $100 per barrel. Tapi kalau sudah di atas 100, itu seluruh asumsi dalam APBN kan udah tanggal ya? Iya, tanggal. Nah itu kan menunjukkan bahwa langkah Trump itu alih-alih menciptakan perdamaian justru menciptakan ketidakdamaian. Dia itu bukan peacemaker tapi troublemaker. Nah, apakah pantas kita itu masih duduk bersama dia? Itu kan pertanyaan yang sederhana gitu. Dan jawabannya sebenarnya juga sederhana. Memang faktanya seperti apakah itu. Kalau misalnya kita masih tetap berkukuh, dan sekarang sudah bukan lagi berkukuh ya, bersikukuh, karena ada penolakan dari publik, masih tetap bersikukuh untuk duduk di sana. Bukan tidak mungkin sebetulnya akan ada persoalan yang lebih besar yang timbul di dalam negeri. Persoalan itu biasanya akumulatif. Tidak pernah ada single reason gitu. Misalnya BOP, publik memendam kecewa. Tuh. Kemudian apalagi MBK, saya kecewa. Kemudian apalagi ART misalnya memendam kecewa. Kalau tumpuk gitu, ya sangat mungkin terjadi persoalan di dalam negeri karena tumpukan kekecewaan itu yang tidak terselesaikan secara filosofis, secara taktis juga, gitu. Jadi sebetulnya kalau gini, mungkin kan Ustadz banyak bersentuhan dengan pemuka-pemuka agama Islam dan juga agama lain tentunya. Kalau di MUI misalnya, sebetulnya bagaimana sih suara MUI yang real gitu? Ya, saya pernah menjadi pengurus MUI pusat, tapi sekarang tidak lagi. Tapi sejauh saya membaca Pak Sudarnoto, Ketua MUI untuk urusan luar negeri, dia bilang inilah saatnya Indonesia keluar dari BOP. Gitu. Termasuk dia juga mengkritisi kesertaan Indonesia di dalam International Stabilization Force itu, ISF. Iya betul. Karena yang akan diberangkatkan ke 8.000 itu. Karena jangan sampai itu justru menjadi alat dari Amerika dan Israel untuk melucuti Hamas itu. Kalau itu dipakai untuk melucuti Hamas, itu kan jadi sangat tragis. Bagaimana bisa yang diserang
tidak boleh bertahan, tidak boleh melawan, bahkan kemudian senjata dilucuti. Dan yang melucuti kita. Yang mestinya kita membantu yang sedang berjuang untuk merebut kemerdekaan, malah kita melucuti, kan tambah lagi ironinya itu. Paradoks. Gitu. Ini ada satu hal yang ya kebetulan kami berjumpa dengan Ustadz. Ustadz dulu adalah katakan juru bicara yang sangat terkemuka dari Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir kan dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Dicabut BHP-nya. Dicabut ya. Sebetulnya apa sih kira-kira tujuan dari Jokowi melakukan ini? Ini penting ya, dicabut BHP. BHP itu Badan Hukum Perkumpulan. Ketika sebuah organisasi dicabut BHP-nya, itu tidak otomatis dibubar. Karena menurut undang-undang itu ada jadi gini, ada 3 level. Pertama BHP, kemudian yang kedua yang disebut terdaftar gitulah ya. Dan yang ketiga yang tidak dua-duanya. Gitu. Kalau zaman Suyono disebut organisasi tanpa bentuk. Bukan. Itu ada di dalam. Eksplisit ya. Iya, karena apa sih membedakan ini? Kalau dia tidak punya BHP dan tidak terdaftar di situ, dia tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Itu saja yang membedakan. Karenanya kalau kita membaca keputusan itu hanya mencabut BHP saja gitu. BHP, dan dengan demikian menjadi organisasi tak ber-BHP. Nah, gitu. Artinya negara nggak mau ngebiayain gitu, cuma itu aja ya? Ya sebenarnya juga kita selama ini juga tidak pernah ngambil itu. Jadi organisasi non BHP atau tidak ber-BHP. Dengan kata lain, kalau kami sebagai publik awam menyatakan bahwa itu pembubaran HTI, itu salah? Salah secara terminologi legal. Hukum ya? Nah, tapi kan ini politik. Iya, betul. Maka politik tetap aja disebut pembubaran. Bahkan ada juga sebutan menjadi organisasi terlarang. Padahal tidak ada kata-kata terlarang itu. Ada. Yang terlarang dinyatakan terlarang kan cuma organisasi 3 huruf itu. Nah iya. Nggak ada gitu. Makanya HTI juga 3 huruf. Sorry. Iya. Makanya penasihat hukum kita Profesor Yursil pada waktu itu mengatakan bahwa tidak ada yang boleh menjadi dasar untuk mengatakan HTI itu sebagai ormas terlarang. Nggak ada, karena putusan hukumnya juga tidak ada menyebut begitu. Nah, gitu. Kenapa? Nah, kenapanya kita sampai saat terakhir itu juga tidak tahu kenapa. Tidak diajak ngobrol? Enggak ada. Anda ini misalnya keras, kenceng, enggak ada. Tahu-tahu kita dicabut BHP-nya saja. Secara resmi disebutkan di sana itu ada 3 atau 4 gitu. Dan waktu itu kan sudah saya bantah di dalam forum ILC yang itu forum terakhir yang saya ikuti karena besoknya BHP dicabut. Itu malam 17 Juli itu. Iya. Pertama. Bersamaan dengan FPI juga kalau nggak salah ya? FPI baru belakangan, itu pun terjadi pada periode Jokowi yang kedua. Gitu. Kalau kita yang pertama. Jadi pertama kata dia, Hizbut Tahrir itu tidak memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini. Harusnya harus bayar pajak. Enggak begitulah. Enggak begitu. Terus saya bilang bahwa bagaimana kita disebut tidak memberikan kontribusi? Salah satu perkara penting di negeri ini adalah pembinaan sumber daya manusia. Dan Hizbut Tahrir membina sekian banyak anak muda dan juga anak tua itu melalui dakwahnya menjadi orang yang soleh, solihah, mengerti halal dan haram, dan mengerti apa yang menjadi kewajiban dia kalau dia pelajar, mahasiswa, kepada orang tua, kepada guru, juga kepada masyarakat, yang membuat mereka itu menjadi manusia-manusia yang tertib. Itu kita sebutkan begitu. Sorry, saya menyela. Pernahkah ada pejabat yang punya afiliasi dengan Hizbut Tahrir terindikasi atau terbukti korupsi? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan yang ada kan kemudian yang nuduh-nuduh itu yang kena OTT. Iya.
Sampai ini hari. Iya. Ya, yang sekarang sedang melawan di PT UN itu kan dulu kenceng banget juga. Saya nggak tahu, tapi biarlah saya nggak tahu. Bulan puasa soalnya kan, daripada saya liar gitu, wild tadi kata Masnya. Iya kan, gitu. Semua orang tahu. Ya, gitu. Kemudian yang kedua katanya bahwa Hizbut Tahrir menimbulkan bentrok di tengah-tengah masyarakat. Nggak ada bentrok itu. Yang ada kita ini dikerjain di berbagai tempat. Pancing-pancing untuk kita bikin acara dicegat, kita bikin acara di ini. Gitu. Tapi kita nggak pernah melawan karena kita ngerti bahwa kalau kita meladeni itu akan terjadi konflik horizontal, dan itu yang paling ditunggu, dan itu itu yang saya katakan. Nggak ada. Yang kayak gituan mah bebas aja lah gitu ya. Nggak ada. Kata orang Sunda. Nggak ada. Terus apa lagi? Nggak ada. Kemudian dan juga begini, apa yang kita lakukan kemarin saat BHP dicabut itu adalah apa yang kita lakukan sepanjang kita ini berdakwah sebelumnya. Nggak ada yang berbeda. Makanya pertanyaannya, kenapa kok kita dipersalahkan untuk sesuatu yang sebenarnya kita lakukan dari dulu itu sama. Dakwahnya, kita menyampaikan dakwah. Saya sering mengatakan begitu. Sebentar itu organisasi dakwah menyampaikan ajaran Islam dari A to Z. Dari masalah akidah, masalah ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, muamalah. Di situ ada soal ekonomi, soal politik, ya, soal pendidikan dan sebagainya. Soal politik termasuk di situ soal khilafah. Khilafah itu kan bagian dari ajaran Islam. Kita menyampaikan gitu. Jadi masalahnya di mana? Mungkin soal khilafah ini yang kemudian menjadi duri dalam daging bagi sebagian orang yang mungkin tidak. Enggak juga, karena itu sudah kita sampaikan dari awal. Bahkan kita itu menyelenggarakan topik tentang khilafah itu 3 kali. Seminar gitu kayak gitu? Bukan. Yang pertama konferensi khilafah internasional tahun 2007. Di Indonesia? Di Indonesia, di Gelora Bung Karno. 100.000 hadir. Di pusat ini, di downtown ibu kota ya? 100.000 hadir. Diliput siaran langsung TVRI. Lembaga penyiaran negara? Iya. Menarik. Itu. Hadir tokoh-tokohnya. Ada Pak Din Sabudin hadir, Hakim hadir, Ustadz Arifin Ilham, Allah Yarham hadir. Gak ada soal. Itu. Resmi mendapat rekomendasi di Mabes Polri. Kemudian berikutnya ada Muktamar Khilafah tahun 2013. Nggak ada soal juga. Apa isinya ini? Apa isinya dakwah. Menarik orang untuk berkhilafah? Atau dakwah menjelaskan khilafah itu apa, kenapa harus ada khilafah, hukumnya apa, dan sebagainya. Itu sesuatu yang sama persis seperti yang kalau kita baca di dalam buku-buku fikih. Nah, sebutlah misalnya buku fikih yang paling sederhana itu Sulaiman Rasyid Fikih Islam. Itu lembar-lembar terakhir itu ada bab khilafah, ada bab imamah. Said Sabiq juga gitu. Said Sabiq juga ada. Buku Fikih Islam wa Adilatuhu Syekh Wabah Zuhaili juga menyebut itu. Bahkan Al-Mawardi khusus menulis Al-Hamus Sultaniyah. Itu. Kemudian ini juga yang harus disebut. Buku fikih madrasah aliyah jilid 12 untuk kelas 12. Ada juga? Bahkan itu buku jilid 12 itu khusus mengenai khilafah. Dan itu buku Departemen Agama? Kementerian Agama. Kementerian Agama yang terbitan agama. Coba. Apakah ada sesuatu yang secara konten salah disampaikan oleh Hizbut Tahrir? Nggak ada. Sebetulnya apa sih prinsip-prinsip khilafah yang diyakini Hizbut Tahrir sehingga kemudian katakan kalau itu jadi persoalannya membuat salah paham di sisi pemerintah? Sama dengan yang ditulis buku-buku itu. Sama. Misalnya kita mengatakan khilafah itu fardu kifayah, itu sama persis dengan yang disebut di dalam buku fikih Madrasah Aliyah jilid 12. Itu disebut juga fardu kifayah. Fardu itu apa? Wajib. Wajib, iya. Kifayah itu berarti kan sama-sama, gitu. Sama, apa bedanya? Kemudian disebut bahwa khilafah itu kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin. Itu juga dipahami begitu. Kita menjelaskan lebih detail bahwa 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip kedaulatan asyadatu li syar'i, kedaulatan di tangan syariah. Artinya syariah itu yang kita harus mengikutinya.
keputusan halal haram itu Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Benar salah itu Allah Subhanahu wa taala. Itulah kedaulatan kita maksud. Kemudian kekuasaan di tangan umat. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, bahwa khalifah itu berhak mentabani. Mentabani itu mengadopsi satu hukum dan itu menjadi hukum yang ditetapkan oleh negara. Di antara pendapat para mujtahid. Kemudian yang keempat, kesatuan kepemimpinan. Dan ini juga semua dikenal di dalam buku-buku fikih, nggak ada. Nah, maka kemudian kita kan bertanya-tanya, ini masalah apa? Kita coba cari tahu apa sih di balik ini semua itu apa. Nah, kemudian mulailah agak sedikit-sedikit, kalau orang Jawa bilang kriwis-kriwis ya, tipis-tipis, sayup-sayup gitu. Ternyata terkait dengan konstelasi politik pilkada DKI. Nah, itu yang waktu itu memang kita sangat speak out, menolak Ahok. Itu kita mengatakan haram pemimpin kafir. Itu ya. Itu. Tapi kan itu tidak pernah di-stated gitu. Tidak disampaikan secara terbuka. Dan itu kita sampaikan secara terbuka melalui sebuah aksi pada tanggal 23, pokoknya awal-awal September 2016. Itu. Sebelum 28 September Ahok kepleset omongannya di Kepulauan Seribu, jangan mau ditipu dengan Al-Maidah 51 itu. Itu saya tidak tahu Ahok itu begitu itu keliru mengatakan begitu karena aksi kita atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa kita melakukan itu pada tengah September. Haram pemimpin kafir di situ, di patung kuda. Apakah hal yang sama yang juga terjadi dengan FPI kelihatan? Karena FPI juga kan agak begitu tuh, ada momen-momen seperti itu. Nah, memang FPI juga bersikap sama. Bahkan kemudian menggalang respon yang sangat luar biasa yang berujung pada 212 itu. Di situ FPI dan Habib Rizki saya kira menjadi motor utamanya. Dan aku masuk penjara, Ahok kalah, terus masuk penjara kan? Nah gitu. Ya kekalahan itu, sayup-sayup kita dengar itu mengecewakan pusat kekuasaan pada waktu itu. Maka kemudian jatuhlah palu godam itu. Itu. Bagi teman-teman HTI sendiri, business as usual, artinya dakwah tetap berjalan. Dakwah itu kewajiban. Meskipun kewajiban itu tidak punya BHP itu ya? Karena secara hukum memang tadi saya sebutkan itu ada organisasi yang tidak ber-BHP. Itu ada. Karena itu sebenarnya kita juga memandang bahwa kegiatan dakwah itu kegiatan yang konstitusional. Tadi Ustadz sudah istilah TikTok tuh menspil prinsip-prinsip kekhalifahan tadi. Apakah prinsip-prinsip itu bisa kemudian diadaptasi dengan sistem sistem republik saat ini, demokrasi republik saat ini, sehingga kemudian adalah mungkin tidak enak diucapkan, tapi sebetulnya itu semacam khalifah republikiyah. Jadi gini, apa yang terjadi di hadapan kita, di sekitar kita, itu kan sesuatu yang dinamis. Betul. Ya, dinamis. Bahkan negara kita ini terbentuk itu kan melalui sebuah proses yang begitu rupa kan. Betul. Dari tahun 1900, kemudian berlanjut 1928, kemudian 1945 seperti sekarang ini. Dan di dalam perjalanannya itu juga ada banyak dinamika di dalamnya. Betul. Sebutlah misalnya dulu kita mengalami ada protes-protes jilbab kan, itu kan. Itu generasi saya waktu itu. Iya kan itu. Kan itu pertanyaan juga sama. Apakah jilbab itu bisa diadaptasi oleh negara? Bisa sekarang bisa kan? Sekarang. Tapi pada waktu itu kan mereka dikeluarkan dari sekolah. Enggak kan gitu. Enggak.
Tapi kenapa kemudian bisa? Itulah proses. Gitu loh. Jadi sebenarnya Hizbut Tahrir itu percaya kepada proses. Memang tidak akan, kalau bahasa Jawanya itu dumadaan, itu tiba-tiba, suddenly, batatan, ujuk-ujuk, enggak ada. Karena itu apa yang paling penting dari semua proses itu biarkan dakwah itu berjalan. Sebab kalau dan dengan dakwah itulah orang menjadi paham kenapa kerudung itu wajib, kenapa kerudung itu penting, dan karenanya kemudian harus, dan karenanya kemudian bagus diterima. Kan itu proses. Nggak kebayang zaman dulu bahwa ada polwan atau pakai jilbab. Sekarang bisa. Bahkan lama sekali kita mendengar di stasiun televisi tidak boleh itu. Sekarang bisa juga. Sekarang bisa. Lama sekali kita mendengar pramugari di maskapai kita nggak boleh. Sekarang bisa. Itu kan proses gitu. Nah, mau kita itu juga begitu gitu loh. Jadi jangan kemudian iya kalau pakai ukuran-ukuran yang ada sekarang ini, ajaran agama itu salah kabeh. Salah semua. Iya kan? Salah semua. Riba. Kita bilang wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Ajaran agama mengatakan haram riba. Cocok nggak dengan Allah peraturan telah yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba? Cocok nggak dengan peraturan yang ada sekarang? Nggak cocok. Wong yang peraturan yang ada itu justru menghalalkan riba, bahkan mewajibkan. Kalau kita membaca undang-undang perbankan itu, bunga itu wajib dipungut. Kalau nggak, Anda melanggar undang-undang itu. Nggak cocok kan? Gitu. Terus pertanyaannya, kalau begitu apakah ini berhenti? Kan enggak, ini ya terus sampaikan gitu loh. Makanya ini penjelasan ini menjadi dasar penting untuk kita pahami sebagai dasar bahwa dakwah itu menjelaskan. Itu diterima atau tidak itu pasti proses. Kadang perlu waktu sebentar, kadang perlu waktu tidak sebentar, lama, bahkan mungkin lama sekali. Dan mungkin saja sebagian dari dakwah itu tidak mudah diterima atau bahkan mungkin ditolak pada suatu waktu. Itu sangat mungkin. Tapi yang paling penting itu adalah biarkan ini berjalan dan orang memahami. Gitu. Di situ menurut saya negara itu memberikan fasilitas itu. Kita ini juga tidak memaksa. Dan biarkan dialektika terus berjalan itu ya. Kalau dalam Madilo kan, materialisme, dialektika, logikanya itu kan. Anda pakarnya itu. Nah ini tiba-tiba negara menutup black gitu dengan ungkapan macam-macam yang nggak masuk akal itu. Jadi sebetulnya kalau ada ada sementara kalangan yang menyatakan saya Indonesia, saya Pancasila, saya cinta NKRI. HTI sendiri cinta NKRI nggak? Hizbut Tahrir itu dengan keseluruhan kegiatannya itu kalau kita baca itu adalah bentuk nyata dari cinta kita kepada negara ini. Cinta kita kepada negara itu diwujudkan di dalam perhatian kita pada dua. Yang pertama adalah bagaimana mengatur negara ini. Dan yang kedua, bagaimana memimpin negara ini. Yang pertama, bagaimana mengatur negara ini. Kita memandang bahwa negara ini, dan ini terjadi, ini tidak akan bisa mendapatkan kebaikan kalau kita ini masih terus-menerus menggunakan sistem sekuler. Kapitalisme. Nah itu. Khususnya di bidang ekonomi. Dan ini terbukti kan. Ini hari ada kurang lebih 25 juta. Ini angka resmi. Yang disebut hidup di bawah garis kemiskinan dengan ukuran Rp20.000 per orang per hari. 25 juta. Tapi kalau agak dia naikin dikit udah lebih lebih lagi. Kalau pakai World Bank ada 170 juta hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi ini hari itu ada satu orang yang ini resmi karena ini informasi terbuka yang dari saham yang dia punya di perusahaan batubara 6,7%. Saham dia cuma 6,7%. Sedikit atau banyak 6,7%. Sedikit lah, di bawah 10% kan. Tapi dari 6,7% saham dia punya itu dia dapat dividen tahun lalu berapa?
2,4 triliun rupiah. Oh, meledak perutnya tuh ya. Meaning 200 miliar per bulan. Itu artinya kalau dibagi 30 kurang lebih sekitar 7 miliar rupiah per hari. Coba bagaimana bisa di negara yang mayoritas Muslim terjadi kesenjangan yang begini rupa ini. Itu 25 juta untuk cari 20 ribu aja nggak bisa. Ini ada satu hari 7 miliar. 7 miliar. Kenapa? Ini kapitalis. Gitu. Dan kita menolak ini. Karena kapitalisme inilah yang menimbulkan kemiskinan. Kemiskinan itu ada dua kan? Artinya dari awal pun yang namanya kapitalisme itu nonsen. Bergabung dengan keadilan itu ya? Kemiskinan itu ada dua. Kemiskinan kultural, kemiskinan struktural. Kita lebih percaya bahwa di negeri ini kemiskinan itu struktural. Kalau kultural, Bang Andi itu yang dulu banyak bicara almarhum ya. Bang Andi Sasono kan selalu bilang. Kalau kultural itu kan malas. Malas bagaimana? Kalau kita datang ke pasar-pasar itu jam 1, jam 2 mereka sudah ada di situ. Dan Said Hussein Nasr kan udah mengatakan nonsen dengan mitos pribumi malas itu kalau saya tidak salah. Nah itulah. Jadi kemiskinan struktural. Kalau kemiskinan struktural itu diakibatkan oleh apa? Oleh sistem. Oleh sistem apa? Sekuler, kapitalisme. Hizbut Tahrir dulu di situ menentang itu. Dan menyuruhkan pengertian syariah. Ini bentuk kecintaan kepada tanah air yang luar biasa. Itu berbeda dengan yang mengatakan saya Pancasila, saya NKRI, nyolong. Atau terlibat di dalam kapitalisme itu sendiri. Itu. Jadi ini kan framing gitu. Jadi siapa yang cinta terhadap negara ini? Siapa yang sebenarnya itu cinta palsu? Itu dibolak-balik sekarang ini. Itu baru satu. Bagaimana mengatur negara ini? Sumber daya alam di negeri ini itu dinikmati oleh segelintir orang kan gitu. Sekarang coba pikir atas hak apa orang-orang itu mendapatkan konsesi ladang batu bara? Coba. Kalau ada bisnis secuan-cuannya itu batu bara sekarang ini, tambang. Kalau sawit itu ada proses nanamnya, ada merawatnya, menunggunya 4-5 tahun. Kalau batu bara ngeruk, tinggal ngeruk. Sementara rakyat sang pemilik sejati dari semua itu malah justru nggak dapat. Nah, gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana memimpin. Nah, gitu. Nah, kepemimpinan yang ada selama ini itu selalu kita lihat itu dia berkolaborasi dengan para pemilik modal. Karenanya dia tidak bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyatnya. Kalau betul tidak akan ada itu revisi KPK. Yang undang-undang KPK itu yang. Iya kan. Ini bekerja untuk siapa dia? Ya kan? Itu. Jadi para pemimpin yang begitu itu sebetulnya tidak mengerti posisinya. Dan dia tidak cinta kepada negara ini. Mestinya dia yang harus dituduh. Bagaimana agar posisi umat Islam makin lama makin bukan diperhatikan, makin diakui lah oleh negara? Itu ada dua. Yang pertama kita bicara tentang representasi orang. Dan yang kedua adalah representasi ajaran. Selama ini ketika kita bicara tentang umat diperhatikan, itu masih terbatas representasi orang. Itu. Seolah-olah kalau ormas ini ada di pemerintahan ini seperti seolah-olah sudah merepresentasi umat Islam. Padahal belum tentu. Betul. Lah kalau dia korup, kalau dia tidak bekerja untuk kepentingan umat, maka yang lebih substansial adalah representasi ajaran. Representasi ajaran itu maksudnya apa? Jika tatanan atau sistem undang-undang yang bertentangan dengan ajaran Islam itu diganti dengan sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu menurut saya lebih substansial. Dan itu efeknya akan kena kepada publik yang lebih banyak. Misalnya, ini kan aneh ya. Undang-Undang Minerba tahun 2009 itu mengatakan, itu disebutkan bahwa ada 380.000 hektar ladang batu bara yang dikuasai oleh 7 pemilik PKB 2B, itu jika habis masa konsesinya waktu itu
tahun 2020, 2021, 2021, 2022, 2023, 2025 itu dalam catatan itu resmi itu bakal habis dikembalikan kepada negara untuk prioritas BUMN, BUMD. Itu 2009. Itu bagus itu. Kemudian datang undang-undang baru ya? 2020 menghapus ini semua. Bahkan kemudian memberikan kepastian perpanjangan kepada 7 pemilih PKB 20 itu. Nah, ini yang kayak gini ini. Itu kan dilakukan pada saat Pak Jokowi. Loh iya, justru di situ. Ini yang harus dikatakan sebagai orang yang tidak cinta kepada negara ini. Dan ini yang harusnya itu dikatakan sebagai tidak mewakili umat. Umat dalam pengertian rakyat itu kan ya umat Islam. Iya. Nah itu loh, kayak begini nih, ini representasi yang lebih substansial gitu. Karena kalau sekedar orang mau berapa wakil, sebenarnya kalau dia Muslim semua kan sebenarnya mewakili umat juga. Gitu. Jadi soal kan dia tapi tidak membawa ajaran Islam. Dia orang Islam tapi tidak membawa ajaran Islam. Padahal yang diperlukan apa? Ajaran Islamnya itu. Karena dia yang akan memberikan efek di dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan negara gitu. Kalau cuma representasi orang, efeknya buat dia saja gitu. Apalagi kalau ternyata dia dijadikan sebagai alat legitimasi untuk so-called ini wakil umat sudah diwakili. Pertanyaan terakhir. Ada urusan BOP, ada urusan Iran ya, penyerangan Iran. Kemudian ada banyak sekali ketidakadilan dan ketimpangan yang masih berjalan di negeri ini. Kalau misalnya Ustadz bertemu dengan Presiden Prabowo, apa 3 kalimat yang sederhana yang akan Ustadz katakan ke Pak Prabowo? Pertama saya bilang Pak Prabowo, yang pertama Prabowo hidup hanya sebentar, mati selesai, akan bertemu dengan pencipta kita Allah. Tidak ada bekal terbaik ketika kita berhadapan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali takwa. Karena itulah maka takwa ini yang harus menjadi asas kepemimpinan Presiden Prabowo. Karena itu semua yang bertentangan dengan prinsip takwa itu harus disingkirkan. Semua yang itu merupakan perwujudan dari takwa itulah yang Pak Prabowo harus laksanakan. Dan disitulah nilai tertinggi dari seorang pemimpin. Karena pemimpin itu ibarat gembala. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi punya kewenangan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mumpung masih ada waktu bahwa maka gunakan kepemimpinan itu untuk betul-betul mewujudkan takwa di negeri ini. Hanya itulah yang akan bisa membawa kepada baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri yang baik yang penuh dengan ampunan Allah. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Sobat Madilog, perbincangan ini membawa kita pada satu kenyataan yang sering tidak enak didengar. Jumlah besar tidak selalu berarti kekuatan besar. Umat Islam di Indonesia adalah mayoritas secara demografi, tetapi kekuatan politik tidak ditentukan hanya oleh jumlah. Ia ditentukan oleh organisasi, gagasan, disiplin, dan kemampuan membangun kekuatan yang konsisten. Sejarah menunjukkan setiap komunitas yang besar tapi terpecah akan mudah dikelola oleh kekuasaan. Ibnu Khaldun pernah menulis bahwa kekuatan sebuah umat tidak lahir dari jumlah pengikutnya, tapi dari asobiyah, solidaritas yang membuat mereka bergerak sebagai satu kekuatan. Tanpa itu, mayoritas bisa berubah menjadi sekadar angka statistik. Dan Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan umatnya tentang satu zaman ketika jumlah umat Islam sangat besar, tetapi mereka kehilangan daya pengaruhnya. Nabi bersabda, kelak akan datang suatu masa ketika bangsa-bangsa memperebutkan kalian seperti orang-orang memperebutkan makanan di atas hidangan. Para sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit? Nabi menjawab, tidak, kalian banyak tetapi seperti buih di atas arus. Hadis riwayat Abu Daud. Itulah yang seharusnya kita jawab di hari-hari ini. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallahu.